Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Karyono Wibowo untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Setelah itu diperlihatkan ke kamera, ke hadirin dan juga kepada kami selaku moderator. Silakan Bapak. Dan subtemanya adalah ketersediaan air bersih. Sebelum kita melakukan pengundian pertanyaan, kita juga akan lihat kembali video yang berkaitan dengan subtema berikut ini. Air pumpnya biar lancar ya kan, air pumpnya kadang-kadang ntar nyala, ntar waktunya sholat nggak nyala. Sebagai warga itu mengharapkan perusahaan air minum gitu dari swasta itu memang udah masuk, tapi ini belum semuanya. Biar lancar aja keluarnya airnya, terus ya namanya PAM ya harus bersih lah, itu kan satu-satunya kebutuhan kita ya di sini. Ya semoga sih merata ya, karena kan untuk minum itu kan penting gitu, karena kalau nggak merata itu kita harus beli mulu setiap hari kan ya gimana gitu kan. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Arisman untuk mengambil undian daftar pertanyaan di dalam fishbowl dan kemudian diperlihatkan ke kamera, ke hadirin dan juga kepada kami selaku moderator. Dan undiannya adalah huruf A, itu artinya adalah amplop A untuk subtema ketersediaan air bersih. Saya akan ambil amplopnya, kita bisa lihat bersama. Kembali masih disegel rapi untuk subtema yang sudah dipilih. Dan pertanyaan ini sebelum saya buka amplopnya, kembali kami ingatkan kepada calon gubernur untuk memperhatikan dengan seksama pertanyaannya karena hanya akan dibacakan satu kali saja. Saya akan buka. Dan pertanyaan ini untuk calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun. Pasal 2 ayat 3 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 16 tahun 2020 tentang tata cara penyambungan dan pemakaian air minum mengatur bahwa masyarakat dapat mengakses air bersih jika dapat membuktikan kepemilikan tanah. Peraturan ini telah membatasi hak warga Jakarta atas air, mengingat tidak semua warga Jakarta memiliki hak atas tanah. Pertanyaannya, apa strategi dan langkah konkret Anda dalam menjamin hak warga Jakarta atas air? Dan untuk menjawab waktunya 2 menit sejak Anda berbicara, untuk itu kami persilahkan. Minggu pertama di saat nanti kami menjabat, yang pertama kami akan lakukan normalisasi di 13 sungai yang ada. Lalu melakukan naturalisasi, melakukan hutan di setiap pinggir kali agar supaya semua 13 sungai tersebut layak untuk dikonsumsi. Kemudian kolam pipi monyet sebagai waduk kering yang menampung hujan, menampung banjir kiriman dari Jawa Barat, itu bisa dimanfaatkan untuk mengganti penampungan air hujan. Karena ini air tawar, maka air tawar ini dapat menjadi air bersih dengan menggunakan teknologi terhubung dengan pipanisasi ke PDAM. Jadi rakyat Jakarta tidak perlu lagi pusing dengan pelarangan penggunaan air tanah, karena solusinya sudah ada.
Kemudian di saat-saat debit hujan turun karena hujan, kami sudah persiapkan juga kolam pipi monyet, baik itu di Erpetra atau di taman-taman kota maupun lapangan tenis, lapangan basket, di mana di situ ada namanya hidden dam yang dapat menampung air hujan, sehingga air hujan yang merupakan air tawar tadi dapat dikonsumsi oleh warga Jakarta, sehingga warga Jakarta bisa berhemat, tidak perlu lagi membeli air galon. Dan rakyat Jakarta juga sekaligus kami ajar untuk harmoni dengan alam, karena alam diberikan oleh Tuhan untuk kita lestarikan. Tuhan menjaga manusia, pemimpin Jakarta menjaga rakyatnya. Terima kasih. Baik. Tenang Ya. terlebih dahulu, Bapak Ibu. Harap Karena tenang kita akan dulu. lanjutkan. Baik, terima kasih untuk calon gubernur nomor urut 2 yang telah memberikan jawaban. Langsung saja saya juga berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung, untuk bisa memberikan tanggapan. Waktunya 1 menit sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Perluasan jangkauan pipanisasi menjadi sangat penting sekali. Jakarta saat ini hanya 44% yang tercover air bersih menurut International Water Institute. Sehingga untuk itu apa yang harus dilakukan? Maka program pipanisasi bagi Jakarta menjadi sangat penting. Ada 2 spam yang menjadi andalan, yaitu Jatiluhur dan Krayan. Kalau itu bisa dilakukan, saya meyakini bahwa untuk kebutuhan masyarakat yang selama ini belum memperoleh, seperti yang saya sampaikan di dalam visi misi tadi, mudah-mudahan di tahun 2029 semua masyarakat Jakarta 100% sudah bisa menerima air di manapun mereka berada. Yang berikutnya adalah pengurangan konsumsi air yang terutama dilakukan oleh mal-mal besar, perusahaan-perusahaan besar yang mengambil air tanah secara langsung, harus dilakukan pembatasan. Sehingga dengan demikian warga Jakarta 2029 semuanya akan menerima air bersih. Menurut saya kalau itu bisa kita lakukan. Baik, mohon maaf Bapak, waktu sudah habis. Terima kasih sudah memberikan jawaban ataupun juga tanggapan tentunya. Mohon tenang terlebih dahulu. Ya, dan berikutnya kita juga akan berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil, untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak, waktunya 1 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Ya, cakupan menuju 100% sebenarnya itu adalah visi misi dari gubernur terdahulu. Tinggal kita hormati, kita jaga, kita urus 2029-2030 insya Allah 100%. Yang saya ingin sampaikan satu fakta, menurut Pak Basuki, mantan Menteri PUPR, Jakarta itu cukup buat minum dari Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur juga ada di Jawa Barat gitu ya, sehingga ini menjadi sebuah fakta untuk suplai yang cukup. Tinggal pipanisasinya aja. Tapi pasangan Ridho ada satu inovasi, selama pipanya belum ada, rakyat kan belinya mahal, beli jerigen-jerigen. Maka kita akan bayar selisihnya dari harga PAM dengan harga jerigen itu. Karena harga jerigen itu bisa 2 kali lipat dari harga PAM. Inilah kepedulian kita kepada warga Jakarta yang ingin air bersih tapi belum ada akses dari PAM dengan subsidi selisih harga. Makasih. Baik, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih kepada calon gubernur. Baik, kita berikan kesempatan kepada masing-masing paslon untuk memberikan jawaban dan tanggapan. Mohon tenang semuanya. Terima kasih kepada calon gubernur nomor urut 1 yang sudah memberikan tanggapan. Ada 2 tanggapan dari calon gubernur nomor urut 3 dan 1 yang langsung saja diberikan respon oleh calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun. Waktunya 1 menit sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Saya rasa pembatasan tidak perlu dilakukan karena air merupakan kebutuhan dasar manusia. Kalau perlu yang dibatasi adalah hentikan korupsinya. Itu sesungguhnya yang harus dibatasi. Kalau korupsi tidak ada, rakyat Jakarta tidak perlu membeli air galon. Karena sebenarnya PDAM mampu menyiapkan teknologi itu. Hanya persoalannya apakah ada goodwill, ada political will di situ. Waspada dengan permainan revolusi industri. Bapak. Kemudian, sebenarnya kalau kita tahu cara mengatasinya,
sudah ada 2 waduk di Sukamahi dan juga Waduk Ciawi. Itu bisa kita manfaatkan untuk menampung banjir kiriman. Mulai sekarang saya mengajak, mari kita tidak menganggap banjir itu musibah, tapi mari kita menganggap banjir itu adalah rezeki dari Tuhan, sehingga sikap alam terhadap kita kepada alam akan menentukan hasilnya. Baik, waktu sudah habis, Bapak mohon maaf. Kita berikan aplaus tentunya untuk calon gubernur nomor 2 yang sudah memberikan jawaban. Baik, boleh kita berikan apresiasi sekali lagi untuk seluruh para calon gubernur DKI Jakarta. Silakan berikan apresiasi. Baik, cukup Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih. Mohon tertib terlebih dahulu, kita akan lanjutkan kembali. Cukup untuk apresiasinya. Dan pemirsa, setelah kita memberikan apresiasi dan juga kita akan jeda terlebih dahulu. Lalu kita akan kembali dengan segmen pendalaman visi, misi dengan subtema lainnya.